Saya setuju jika Ibu Sri Mulyani dipecat. Memang harus dipecat. Tapi di tahun 2024 sekalian ikut dipecat seluruh isi kabinet Jokowi plus Presiden Joko Widodo, karena memang sudah waktunya berakhir periode kedua pemerintahan Jokowi di tahun 2024. Kalau itu cocok ya. Yang tidak setuju ngacung. Belakangan Indonesia agak dihebohkan dengan berita kalau sejumlah anggota MPR, bahkan tidak kurang dari ketua MPR sendiri, yang merasa kurang senang dengan keputusan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yang melakukan sejumlah pemangkasan, atau istilah yang dipakai adalah refocusing dana yang dialokasikan sebelumnya kepada MPR. Bukan hanya untuk MPR sebenarnya, tapi ini juga dilakukan di berbagai badan negara lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk penanggulangan pandemi di Indonesia. Kalau kita membaca laporan dari Menteri Keuangan ataupun apa yang dikatakan dari pihak Departemen Keuangan ataupun dari pihak-pihak yang kredibel dan terkait dengan penanganan COVID di Indonesia, sebagian besar dana penanggulangan COVID itu habis dipakai untuk membayar pasien-pasien COVID, untuk membeli vaksin dan obat-obatan, dan untuk penyediaan berbagai fasilitas yang tidak murah seperti laboratorium atau ruangan isolasi, penyediaan tempat tidur, dan lain-lain. Kita tahu COVID ini sungguh memakan atau menyerap anggaran negara yang sangat besar, dan bukan cuma di Indonesia tentunya, di mana-mana, di berbagai negara. Anggaran negara-negara di berbagai penjuru dunia direalokasikan, dan untuk itu tentu tidak tertutup kemungkinan terjadi pemangkasan atau refocusing. Jadi sebenarnya ini hal yang lumrah. Kalau alasan jajaran MPR mengatakan mereka mengalami penambahan anggota pimpinan dari 4 menjadi 10, ya memang itu suatu tambahan yang luar biasa ya, sampai 150%. Namun siapa juga yang bisa menduga COVID datang? Maka sudah sangat wajar jika di mana-mana kita melakukan penghematan. Toh sesungguhnya tidak juga sangat mengurangi kalau dibandingkan dengan orang-orang biasa, jumlahnya jutaan, puluhan juta, yang bukan cuma mengalami pemangkasan, mereka bahkan tidak mendapatkan dana yang cukup. Banyak sekali bantuan memang dari pemerintah, seperti bantuan langsung ataupun bantuan sandang atau pangan ya, dan berbagai banyak bantuan lainnya untuk UKMK misalnya. Namun bagi banyak orang, jutaan jumlahnya, itu tidak mencukupi karena mereka kehilangan mata pencarian atau dipecat atau harus beralih profesi, dan sebagian tidak berhasil atau tertatih-tatih mendaki profesi yang baru, ataupun mereka harus menjalani pekerjaan yang lama namun sangat terganggu, sangat terhambat oleh adanya berbagai aturan, misalnya jaga jarak, pemakaian masker, PPKM, online learning, dan lain-lain. Itu bukan isapan jempol. Kita bisa lihat kiri kanan kita dengan sangat mudah bagaimana jutaan orang sangat terdampak dengan adanya COVID. Sehingga setiap sen pemangkasan, setiap sen
eh, pengetatan yang dilakukan negara melalui Kementerian Keuangan itu sangat berharga dan jelas itu tidak sangat mempengaruhi kehidupan ataupun tugas-tugas dari para anggota MPR. Toh kepanjangan dari MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka menjadi bagian dari wakil-wakil rakyat. Jadi sangat wajar jika dalam situasi yang sangat kritis seperti sekarang ini, mereka melakukan pemangkasan atau mereka memahami tindakan dari Kementerian Keuangan yang merepresentasikan negara untuk melakukan ataupun untuk mengakumulasi dana sebanyak mungkin yang bisa dilakukan dan diarahkan untuk penanggulangan COVID maupun dari segi medis maupun dari segi non-medis seperti berbagai bantuan dan juga dari segi untuk mengantisipasi berbagai dampak ekonomi yang diakibatkan oleh tragedi kemanusiaan kita bersama ini. Jadi Ibu Sri justru harus didukung saat ini, tapi harus dipecat tahun 2024. Dan kepada siapapun yang menjadi presiden setelahnya, kalau mau ngangkat lagi Ibu Sri Mulyani, ya saya setuju dong. Sampai jumpa lagi dalam video Logika Angelo.